sekalian masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang dipimpin oleh Ihsan. Berdoa dimulai. Anak-anak ibu sekalian, ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Semua datang? Nah, kalau semua datang, baiklah kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, ibu mau bertanya sama kalian, apa kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Apa tema kita pada minggu kemarin, tentang apa materinya? Iya, surah Al-Ma'un. Berapa ayat surah Al-Ma'un? 7 ayat, diturunkan di kota Mekah. Dan pembelajaran kita pada hari ini materinya adalah tentang surah Ad-Din. Ya. Kaitannya dengan pelajaran yang lewat adalah sama-sama surah-surah pendek dalam Al-Quran yang sama-sama juga diturunkan di kota Mekah. Dan sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan pada hari ini adalah tentang indikator pembelajaran kita, yaitu adanya terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian memahami makna Quran surat Ad-Din. Itu KD-nya ya nak. Indikatornya adalah mengetahui makna surah Ad-Din. Anak-anak ibu sekalian, siapa yang mau bertanya tentang masalah materi kita pada hari ini? Siapa yang bertanya? Ya, Deca. Apa pertanyaannya, Deca? Ya, surat Ad-Din turunnya di mana? Siapa lagi, Nak Ibu? Saya Bu. Ya, Kia. Surat Ad-Din termasuk surah yang keberapa dalam Al-Quran? Ya, siapa lagi, Nak Ibu? Saya, Bu. Ya, Ayu. Apa pertanyaannya, Ayu? Surat Ad-Din diturunkan setelah surat apa? Iya, surat Ad-Din diturunkan setelah surat apa? Sekarang perhatikan penjelasan Ibu ya. Surah Ad-Din terdiri dari 8 ayat. Berapa ayat? 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Surah Ad-Din itu merupakan surah yang ke-95. Yang keberapa nak? 95 dalam Al-Quran. Surah Ad-Din diturunkan setelah surah Al-Burud. Surat apa? Al-Burud. Ya. Kemudian surah Ad-Din itu di dalam ayat-ayatnya mengandung makna masing-masing. Banyak maknanya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mengandung makna masing-masing. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum ibu melanjutkan tentang pengertian dari surah Ad-Din mengenai makna-makna surah Ad-Din, marilah kita sama-sama membaca surat Ad-Din. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba siapa yang mau membaca perorangan? Siapa? Coba anak ibu. Coba Deca, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairun mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Iya. Sekarang selanjutnya coba anak ibu yang lain. Coba siapa? Hildan, coba Hildan. Nah, coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safirin. Illal ladzina amanu wa amilu solihati walahum ajrum ghairum mamnun. Famay yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu akan menjelaskan tentang makna dari ayat-ayat surah At-Tin. Dengarkan baik-baik ya. Surat At-Tin yang pertama yaitu artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengecerkan dahak, membersihkan ginjal. Dan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dipergunakan di daerah yang kurang minyak. Kemudian arti ayat kedua dari surah At-Tin yaitu demi Gunung Sinai. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Az-Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel Arab. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Selanjutnya adalah arti surah At-Tin ayat ketiga. Dengar baik-baik anak ibu ya. Dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Selanjutnya arti dari ayat keempat surah At-Tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk.
Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia memiliki serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Kemudian arti surah At-Tin ayat kelima. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal saleh. Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-6, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh maka baginya pahala. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ayat yang ke-7, artinya, maka apakah yang membuat mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pada hari kiamat nanti ada yang namanya hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Dan ayat terakhir adalah ayat 8 yang artinya bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Demikianlah tadi Ibu telah menjelaskan makna-makna dari ayat-ayat surah At-Tin, ya. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya anak-anak Ibu, coba siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini, yaitu Quran surah At-Tin. Coba. Saya, Bu. Ya, coba kamu Sabila simpulkan. Apa yang kamu dapat simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Yang kuat suaranya. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Surat At-Tin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Iya, benar kesimpulan dari Sabila. Yang lainnya bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, sekarang kalian kerjakan tugas yang telah Ibu berikan itu. Kerjakan dengan baik, ya, bekerja sama, saling mencari jawabannya sama-sama. Namanya kerja kelompok, ya. Sekarang kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Apabila tugasnya sudah selesai,
dibawa ke depan ya, satu persatu mulai dari kelompok 1. Mana tugasnya? Nah, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tugasnya. Kelompok 3. Ayo jangan ikut dan ibu. Kelompok 4. Kelompok 5. Sekarang ibu periksa tugas kalian ya. Anak-anak ibu sekalian, kalian sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan nilainya mulai dari kelompok 1 mendapat nilai 90. Kelompok 2 mendapat nilai 100. Kelompok 3 dapat nilai 100. Kelompok 4 mendapat nilai 90. Kelompok 5 mendapat nilai 90. Tapi bagus-bagus nilai anak ibu pada hari ini. Untuk pelajaran kita selanjutnya besok ya, minggu berikutnya adalah tentang Asmaul Husna. Tentang apa, Nak? Asmaul Husna. Untuk tugas kalian nanti kamu kerjakan di rumah, tugas di halaman 44. Halaman berapa? 44. Halaman 44 ya. Jadi kesimpulan kita dari pembelajaran kita hari ini adalah surat Atin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat, turun di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah dan diturunkan setelah surah Al-Buruj ya. Surah Atin mengandung beberapa makna yang tadi sudah ibu jelaskan ya. Hanya sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ya, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.